pagi. Aman, Pak. Kita berkabar aja tuh ya, Pak ya? hari kedua di Solo. Halo. Terus sarapan dulu. Terus berkabar. nanti itu kita mau berangkat lagi ke tempat tujuan lain. Mau kemana? Ikutin kita hari ini ya. Jogja. Pagi ini Mama Cinun makan sup timlo. Tadi minta sedikit aja, ternyata enak loh. Buah dulu bang. Kita makannya outdoor. Sahabat Somea, hari ini kita check out dari Novotel Solo. Ini jam berapa? 10. Kita mau main dulu sedikit di Solo. Abis itu kita mau lanjut ke Jogja ya. Belum lantai 2 ini Ikutin terus keseruan kita channel keluarga Somea. Jangan lupa untuk Like, comment, Jujur kurang sebetulnya waktu main kita di Solo. Kita nggak nyangka kalau di Solo ternyata banyak banget tempat-tempat yang harus kita explore. Nyesel, kenapa kok cuma 2 malam ya kita di Solo. Tapi nextnya kita bakal balik lagi sih. Halo sahabat Somea, kita udah di mobil lagi nih. Tadi kita udah check out dari Novotel Solo. Nah sekarang mau main sebentar ke Keraton Surakarta Hadiningrat. Karena kemarin disaranin sama Mas Dodi yang tour guide di Pura Mangkunegaran, main juga coba ke keraton katanya gitu. Jadi sekarang kita mau main ke keraton dulu. Hey, nggak mau diem lihat nih. Tuh sahabat Somea. Walaupun hanya sekejap kita main di Solo, tapi kenangan di Solo ini membekas banget loh. Salah satunya keramahan para warganya. Semirip-mirip dengan di Bandung. Pak masuk benteng ya. Jadi setipe sama di Jogja, kita tuh kalau mau masuk ke keraton utama tuh ngelewatin benteng nih, tembok bentengnya nih. Cuman 8 menit aja kita udah sampai di keraton. Nah ini ternyata di tempat parkir itu seberangnya adalah Pasar Klewer. Pasar Klewer yang terkenal itu Pasar Klewer Solo. Nanti nggak tahu habis dari sini mau ke Pasar Gede atau Pasar Klewer. Kita coba aja dulu main ke keraton ya. Jadi kalau mau ke keraton itu kita parkir ada di tempat parkir umum. Nah sekarang kita jalan nih, nggak jauh sih. Kita masuk ke gerbang keraton. 1 jam itu lama nggak? Hah? 1 jam. Ya enggak lah, 60 menit. Wow, biru. Cakep sekali. Oh iya, bisa masuk. Iya. Ternyata bisa masuk guys parkirnya. Tapi ya wes lah. Ada jajanan jadul. Es gabus. Ada sini, Dek. Sini. Es gabus. ini dari bukan dari gabus cuci piring bukan? Nah kita cobain ya sahabat Somea nih. Namanya itu siapa Bu? Ibu Ii. Nanti masuk channel itu keluarga. Enggak, ada lagi sakit. Adek lagi flu. Kakak kangen zaman dulu tuh waktu SD yang kayak gini tuh tipis segede gini. Iya. Dikit dulu, dirasain sensasinya ya. Kalau dulu tuh kayak kotak gitu, Ya, kotak itu tipis betul. Sebenarnya ada, tapi di sini riskan Ibu. Kalau itu kan gampang patah. Oh, Itu ada kalau Nah, ini enak iya. enak sih. si ibunya bikinnya tuh beneran nggak kayak gabu beneran dari tepung ya Bu ya? Ya, tepung kue sama Kalau dulu santan. saya SD Bu, Hampos. beneran dari busa kayaknya Bu, Enggak, kecil. tipis tuh kalau dulu. Ya. Enak-enak. Ada mobil lucu, lihat. Angkutan wisata. Hah? Kita masuk ke sini. Siapakah ini? I don't know. Kita beli tiket dulu. Ini loketnya. Semirip di tempat wisata lain, pastinya kita harus beli tiket dulu ya sebelum masuk. Kita
tiket. Nah harganya itu totalnya 105.000. Atau 5.000-nya apa? Berapa orang? Bertiga, 3 dewasa. Jadi ada yang satu masih dihitung balita. Oke. Gratis. Yuk, kita masuk yuk. Kerennya di sini kalau kita udah bayar tiket itu include sama jasa tour guide ke dalamnya. Tapi kita nanti masuk ke dalam per kelompok, mirip persis banget sama di Pura Mangkunegaran kemarin. Jadi beli kipas harganya 5.002. Ya. Iya. Nanti sumu kata Bapak yang jualan. Hah? Satunya berapa? Satunya 2.500. Coba lihat. Terima kasih. Ini ya. Selamat siang. Dari mana nih? Saya dari tadi, Pak. Wah. Dari Bandung. Coba dulu. Dari Bandung. Kuma, Damang. Alhamdulillah sehat. Bapak sehat, Pak? Oh, mati. Ya. Ayo. Mari kita opening sini. Sip. Apa opening, Bos? Sangat ahli. Kata Hadiningrat. Saya sebagai abdi dalam pemandu wisata untuk mendampingi para tamu untuk melihat dua objek. Pertama lihat keraton, yang kedua lihat ke museum. Jalan-jalan di Keraton Surakarta kali ini kita dipandu oleh salah satu sesepuh abdi dalem yaitu Pak Sawi. Tapi mohon maaf Pak, Mangkunegaran bukanlah keraton tapi sebuah kadipaten. Pak Sawi mengajak kita berkeliling Keraton Surakarta dengan berbagai kisah sejarahnya yang luar biasa. Sekarang kita masuk yuk ke bangunan utama Keraton Surakarta. Karena mama pakai celana panjang jadi harus ditutup kain. Adik kan laki-laki, mama perempuan. Perempuan atau ibu-ibu yang menggunakan celana panjang itu di sini disediakan atau dipinjamkan kain sebagai penutupnya. Peraturan lainnya memasuki ruangan utama keraton adalah kamu harus menggunakan alas kaki yang tertutup. Kalau kamu menggunakan sendal yang terbuka, maka mau nggak mau harus nyeker masuk ke dalam. Yang pakai sendal terbuka disuruh nyeker, sementara kalau yang pakai sepatu tertutup dibolehkan. Maka kalau hujan nggak beca, maka keraton mengambil pasir dari laut selatan dan pasir Merapi. Tujuannya ini pasir laut mengandung garam, pasir Merapi mengandung belerang. Mendengar penjelasan Pak Sawi, kita jadi terkagum-kagum. Mulai dari tanaman, bangunan, sampai dengan pasir istana pun dipikirkan punya filosofi dan ceritanya tersendiri. Nah, di area keraton utama ini kita ada pembatas ya, jadi kita tidak bebas bisa masuk ke setiap sudut keraton. Kalau ada acara baru dibuka, cuma kalau ini nggak ditutup kan kena sarang burung dan debu. Lampu robyong Kiai Remeng. Provinsi Batu Raja di Pleren, Bantul, Jogja. Beliau bertahta tahun 1613, wafat tahun 1645. Ya beliau pernah menyerbu Batavia. Kita sampai tuntas saja. Dan nanti di museum boleh memakai sendal lagi. Dan kain rangkapan dilepas lagi. Keluar dari bangunan utama keraton, kita masih lanjut diajak berkeliling ke museum yang ada di sana. Salah satunya melihat singgasana para raja terdahulu. Di dalam museum ini tersimpan banyak benda-benda bersejarah yang terhubung dengan kisah Keraton Surakarta. Mama ada pisau lagi di belakang. Bapaknya kok udah bangun? Yang dibilang wayang kulit ya. Iya. Kita sih berharapnya di Bandung ada satu tempat yang bisa Merepresentasikan sejarah kota Bandung, terutama kerajaan-kerajaan yang ada di Bandung zaman dulu. Nah, kalau di Bandung itu nggak ada namanya kerajaan. Pajajaran tuh. Tapi ada Prabu Siliwangi. Iya, Pajajaran tuh tidak ada kerajaan katanya teh. Nanti kita bahas sama Pak Budi Dalton ya. Beliau lebih paham mengenai si sejarah
dan budaya. Kaget. Ini kayak Pak Anton, Bang. Ya. Koleksi museum di keraton ini cukup lengkap loh, mulai dari topeng-topeng, ada juga pusakanya istana, ada juga alat perang, bahkan sampai perabot rumah tangga. Itu apa? Hah? Ini ngangkat tamu agung tanduk kali Oh, ya. tanduk ya. Kerennya di beberapa sudut ada teknologi canggih zaman sekarang nih. Touchscreen, kita bisa lihat penjelasan dari benda-benda yang ada di dalam keraton. Herman and Company, Den Haag, Belanda. Tahun 1893. Tahun 1939 itu prosesi pemberangkatan jenazah. Menariknya, di dalam keraton terdapat sebuah sumur yang namanya Sumur Songo. Dipercaya airnya tidak pernah kering, dianggap suci dan bisa membawa berkah. Coba si air ini. Di sini tempat bertapa, Shana. Sini guys. Ini dulu mau cuci mata. Kisah tadi hanya bagi yang percaya saja ya. Nah, kalau Papa Angga lebih kepengen cuci muka biar glowing katanya. Kita lihat glowing nggak? Bener ya glowing nih si bapaknya. Air sumur ini saking bersihnya juga bisa diminum langsung loh. Nah, ini Papa Angga nyicipin. Air zam-zamnya Solo. Jadi si air sumur ini katanya gimana? Bisa katanya ya Ya kalau kita mah diniatkan aja membawa kebaikan. Amin. Cuman ya kalau Papa mah haus bersantai jadi minum. tapi seger. Ya seperti air sumur biasa sih. Nah, iya itu salah satu harapan Mama Cinun sebetulnya. Di Bandung itu ada sumur yang seperti ini. Betul, ada yang kan sumur Bandung. Namanya sumur Bandung, tapi tidak dirawat. Betul. Dan airnya tidak bersih, tidak layak konsumsi. Pemerintah sebetulnya harus mendorong si budaya-budaya Pelestarian atau sejarah-sejarah cagar di budaya. Kota Bandung. Sebetulnya banyak ya. Yang kemarin Mama Cino juga bilang ada apa di dekat UPI atau apalah gitu ya, sumur. Nah itu tuh kalau dirawat, dipublikasi sama pemerintah Kota Bandung, terus berkolaborasi dengan komunitas, itu pasti bakalan ramai seperti ini. Dan anak-anak Gen Z pastinya juga Tahu tertarik ya sejarah. terhadap sejarah sebetulnya. Belanda saja Itu Nederland. Kalau dia OCD company. itu perdagangan kadin kan kalau di Indonesia. Mereka perdagangan Belanda. Pusaka malam satu suruh. Oke, itu bisa dilihat, Pak. Oke Kak, Mas Angga mau ke sana bisa naik beca. Oke. Naik beca atau apa silakan. Kebo bule Ke kandang Kebo Bule. Oh, ada. Saya Mas bisa beli kangkung untuk membeli makan. Oke. Untuk Kandang membuat momen keluarga dengan Kebo Bule Kiai Slamet di Alun-Alun Kenapa Selatan. namanya Kiai Slamet? Nah itu karena Bapak dulu pernah nyamit ke Keraton Kartosuro. So Bupati Ponorogo mempersembahkan Kebo untuk tanda Terima kasih. syukur kepada Bibi Tua nyamit ke Keraton. Pada dasarnya Mama Cinun dan Papa Angga sangat tertarik pada sejarah. Makanya Pak Sawi juga antusias banget menjawab semua pertanyaan kita. Abang Tama pun nggak bisa kabur nih dari Pak Sawi bercerita tentang sejarah Pangeran Diponegoro. Lucu banget loh. Selama 5 tahun. Abang dimarahin sama Pak Sawi. Pelajaran sejarahnya kurang. Di Ponorogo yang mana coba? Di Ponorogo mana? Yang mana nih? Yang berkuda. Belanda pakai strategi perang apa coba? Perang gerilya. Gerilya tahu nggak? Perang gerilya. Selamat jalan ya, mohon maaf kurangnya. Kasih buat Mama. Wah, mohon kurang ini.
Monggo, monggo. Pak, sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah, Terima Mas kasih penjelasannya. Saya suka sejarah. Kurang jelas ya. Jelas Pak, cukup jelas. Cuman Kurang memang sempurna. mungkin sayanya harus Kitanya harus lebih lama. lebih lama. Karena kita suka sejarah, Pak. Ya, alhamdulillah. Itulah mungkin sesuatu yang kurang akan menjadi kelebihan. Siap, Lain waktu bukan berikutnya. siap. Sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jujur, kami terharu dengan dedikasi Pak Sawi untuk budaya dan sejarah. Semoga Bapak sehat selalu ya, dan bisa terus berbagi pengetahuan kepada lebih banyak generasi berikutnya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25. 25 25 kali 2,5. 25. Kalau 20 ya. Ada plastik nggak? Mau diborong? Bolong aja. Kita support UMKM lokal kita Solo jual lagi dan di kita Bandung. jual di Bandung sebagai produk UMKM. Coba kasih lihat kipasnya bang, bang kasih lihat bang, cakep loh. Ini 2.500 di sini, ya bang. Kita akan jual 15. Cuan, cuan, cuan. Ini aja ibu nih, gini, ya, Nah. ya. Oh, mamanya mukanya nggak kelihatan lagi ya. Nah. Jadi kita ada foto tadi di foto candid sama ibu sambil jalan. Harganya itu 15.000 satu foto. Gitu. Ini sekalian diambil. Terima kasih. Enggak, Bu. Terima kasih. Ya. Nah ini fotonya mama sama abang, sama adek sama papa ya. Ya. Sahabat Somea, kita udah beres keliling tadi ke Keraton Surakarta. Udah ada ikut guide juga tadi, keren penjelasan bapaknya. Terus kita pulang belanja produk UMKM Solo. Ada kipas. Kipas ini bisa kamu beli nanti di store Sampurasun. Nah, sama ini nih. Kita tadi beli juga foto di sini ada di Candid sama Secara keseluruhan suka nggak? Secara keseluruhan aku suka keraton ini, memang nggak sebesar keraton Yogyakarta, tapi di sini penjelasannya oke banget. Sejarah sekali ya. Sejarahnya mantep ya, jadi kita jadi tahu oh ada hubungannya juga dengan Laksamana Cheng Ho dan budaya-budaya lainnya gitu. Kamu wajib datang ke keraton ini. Mau naik beca menuju ke arah parkiran karena udaranya panas sekali. Ayo. Bisa. Sini sini. Ini hari depan. Abang di depan. Gimana naik becak? Keren. Keren. Enggak. Solo keren. Solo keren ya. Orangnya baik-baik, ramah-ramah. Kayak orang Bandung. Kayak di Bandung. Kayak di Bandung, bahkan lebih lembut di sini sih. Iya betul. Daripada Jogja, iya Pak, betul lebih ini juga di sini. Daripada Bandung ini lebih lembut orang-orang Solo, Pak. Mantap. Sama keratonnya juga. Juga kan ada tekanan. Betul. Ya. Itu pintu depannya keraton, teman-teman. Tadi kita udah lewat sini, tapi ini katanya khusus untuk pintu masuk keluarga. Lihat awannya gitu. Awannya biru banget di sini. Ya Pak, si Tinggil bangunan ini. Heeh. Nah, sebelah mana kata Bapak? Yang tadi, Pak. Iya, yang tadi parkir mobil. Ya, di sini. Ya di sini boleh Pak, berhenti sini. Di sana aja, Pak, yang teduh, Pak. Di kanan ini, Pak, yang banyak mobil. Ini banyak yang jualan loh, tuh. Buat oleh-oleh. Buat Somea, jalan-jalan kita di kota Solo berakhir di Keraton apa tadi? Surakarta Hadiningrat ya. Namanya bener nggak? Iya, benar. Benar. Nah, sekarang kita mau cari makan siang sekaligus nanti kita akan langsung lanjut ke Jogjes. Kita mau cari makan siang ke Viens dulu karena katanya di Viens ini ada makanan-makanan yang wajib kamu datengin. Jujurnya Mama Cinun suka sih kota Solo, jatuh cinta, dan ini masih kurang puas sebetulnya. Kalau cuman bisa dibilang cuman 1,5 hari ya, kita di Solo masih kurang diubek kulinernya.
Terus kita belum ke Triwindu, kita belum ke Pasar Gede, kita belum ke Pasar Klewer. Banyak sebenarnya tempat-tempat yang harus diubek di Solo ini. Cuman ya kita cukup tahu ya Solo seperti ini. Nanti nextnya kita bakal balik lagi ke Solo. Nih sahabat suami ya, Kentucky Fried Chickennya dihias-hias wayang. Cowok sekali itu. Keren lucu. Berarti gak boikot dong. Boykot mah tetap. Viens Resto adalah destinasi makan siang kita selanjutnya. Nah, sekarang kita udah sampai di Viens. Katanya sih waktu nonton si Melky Bajaj itu wajib kesini karena ada sup matahari. Kita cobain yuk makan di sini. Dilihat dari ramainya pengunjung, fix sih ini pasti salah satu kuliner legend di sini. Cukup ramai guys. Jadi mesennya ya. Oh ya. Jadi kita mesennya di sini antrian ini untuk makan yang di sini dine in. Selain makanan utama di antrian ini, kita juga disuguhkan dengan berbagai cemilan-cemilan yang boleh diambil sendiri. Konsepnya open kitchen, jadi kita bisa lihat makanan kita sedang dipersiapkan. Nah, sahabat semuanya, kita sekarang udah duduk di meja. Ini rame banget loh. Vincent namanya. Ya, di Viens Selat Solo. Ini rame banget. Karena memang katanya rekomendasi buat yang main ke Solo harus nyoba ke sini. Nah, ini kita udah pesan 1 porsi selat. Tama tadi mau pesan ayam geprek tapi habis, jadi dia pesan timlo. Timlo ini udah sama nasi. Nah, terus ini goreng-gorengannya. Caki pesan, coba lihat. Sup matahari, ini yang kata Mas Melky Bajaj enak katanya. Jadi bentuknya kayak matahari. Mari kita makan. Ini guys, makan selat Solo. Selat. Hah, selat ya? Selat Hormuz ini teh. Apa rasanya? Manis, Manis. sedikit gurih, enak. Hah? Dia memang Kalau di lidah orang Sunda gimana? nggak masuk. Tapi enak. Oh gitu. Ini tuh katanya makanan peninggalan ini ya, kolonial dulu ya. Si Ada selat ini. rempah. Ada rempahnya. Uyut dulu katanya suka bikin ginian. Iya, ini kayak buat orang tua nih. Nanti aku mau coba. Ternyata kuliner-kuliner di Solo itu enak loh, ya. Cukup enak. Terus rata-rata itu kuah-kuahan hangat gitu, dan itu Mama Cinon suka banget. Tadi pagi sempat makan sup timlo di hotel, enak banget. Padahal cuman porsinya tuh dikit. Nah ini Tama pesen lagi nih timlo. Ini aku makan sosis Solo. Sahabat Somea, kita udah selesai makan di Viens Selat Solo. Enak, semuanya enak. Cuman kalau jujurnya selat itu kurang cocok di lidah Padang dan Sunda. Dia nggak ada pedes-pedesnya, manis gurih. Tapi kalau yang sop matahari, sop kimlo itu enak sih, seger, kasih sambal sedikit, diaduk, enak. Nah sekarang kita mau lanjut perjalanan ke Jogja. Sahabat Somea, ikutin terus perjalanan kita hari ini ya. Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe. Dah. kita udah keluar tol Prambanan, tapi ada sedikit Sama. tragedi. Kenapa habis saldo? Panggil aja Mas ya tuh beli. Ah, udah nonton di mana? Aduh, Apa itu? panik. Ini lewat Klaten, Pak. Ini lewat, Mak. Oh lewat Klaten. Mau ke Klaten abang? Mama. Mau makan soto, Enggak. sop, ayam. Mau, kenyang. Kita udah sampai di Jogja guys. Ini di daerah apa ini? Kondomo. Apa? Bethesda Apa bang? Sudiro. Wahidin. Sudiro Husodo. Ke hotel itu masih kurang lebih 15 menit lagi. Nah, halo Jogja. Jalan Malioboro guys. Malioboro bang. Gimana? Sampai di Jogja? Hai. Seneng. Seneng kok gitu seneng? Nggak excited? Wow. Seneng? Enggak? Ya panas gitu. Panas, enak loh ini.
Cahayanya macet guys. Jadi dibanding Solo memang Jogja ini lebih rame, jauh lebih rame, lebih berasa ada liburan. Nah, udah sampai. Ini hotel kita di Jogja. Wah, ada sampai jam. Nanti kita intip ke dalam. Guys, mewah banget sih. Hah? Mewah. Mewah. Guys, mewah banget guys. BBA. Kita udah sampai di Jogja. Sekarang kita mau check in dulu. Aku mau sholat. Habis itu anak-anak katanya mau main. Berenang? Berenang. Karena kemarin di Solo kita belum sempat berenang. Sampai di Jogja, kita menginap di Hotel The Jogja Malioboro. Letaknya sangat strategis. Kalau kita jalan kaki ke Malioboro hanya memakan waktu 8 menit aja. Hotel ini menjadi salah satu rekomendasi keluarga Somea buat kamu-kamu keluarga yang mau liburan ke Jogja. Ada tuh. Karena ini susah dan lama. Berapa kali kita balik ke Jogja nggak dapat. Kita dapat di kamar 722. Ini lantai 7. Di atas. Kamar kita terletak di lantai 7. Keluarga Somea paling seneng tuh kalau booking hotel di lantai yang tinggi. Jadi kita bisa lihat view sekitar. Ya, kamar kayak gimana? Bednya buat 3 orang. Jadi kita nggak 4 Papa nggak bisa tidur. Ada sama mama sama abang di sini. Papa di situ tak? Bukain bang. Sama-sama ya, kita udah sampai di hotel. Nah ini kamar kita. Ini family room, jadi kamarnya tuh ada 1 bed besar dan 1 bed kecil yang single. Jadi Popangga malam ini tidurnya nggak empet-empetan. Ini kita nginep malam ini di The Jogja Hotel and Conference. Hotel and Conference. Kalau lihat di maps, jalan kaki ke Malioboro itu cuma 900 meter. 900 meter ya. Tapi nggak tahu, kayaknya kita nggak tahu jalan. Nah hotel ini tuh punya kembaran tuh, kembarannya tuh di seberang itu tuh. Tadinya antara galau di sana sama yang di sini, tapi ini tuh adalah hotel terbaru dari si The Malioboro itu. Nah, Mama Cinun mau mereview toiletnya dulu ya. Jadi toiletnya seperti ini, nggak terlalu besar, sedang sih, tapi bersih. Nah ini amenitiesnya cukup lah ya. Ada 2 handuk. Ini ada juga kesetnya. Oh handuknya 3 karena emang di sini untuk 3 3 peserta. Dimsum itu guys. Kita sekarang mau kemana? Kolam renang, yeay! Karena kemarin di Solo kita nggak berenang ya guys. Mari kita lihat seperti apa. Nah, kolam renangnya cilik guys. Terpojok. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa ya, berenang ya yang penting. Adek, jangan lari, jangan lari. Kejadian cukup lucunya adalah anak-anak agak melongo ngelihat kolam renangnya ternyata kecil di pojok. Bang, ini namanya kolam renang sudut. Tapi buat anak-anak yang penting jebur-jebur sih, tetap seru kok. Guys, lihat guys, Masya Allah, tabarakallah, ini namanya. Di belakang Papa Angga itu adalah gunung Merapi. Di zoom ya, tuh dia ada asapnya, lihat. Wow, lihat itu gunung Merapi. Lihat. Udah maghrib, yuk kita balik ke kamar yuk. Sahabat Somea, kita sekarang mau cari makan keluar. Ada restoran deket dari sini, kata Papa Angga kalau jalan cuman sekitar 3 menitan. Kita coba yuk, makan apa kita malam ini? Come on. Come on, mau laptop dulu. Kerja wae. Come on. Nah, berhubung restorannya deket, jadi kita jalan kaki. Tuh di depan ada angkringan, Pak. Apa itu? Oh, ada bakmi Jawa. Di depan ada bakmi Jawa. Teteh. Bakmi Jawa tapi teteh.
Jadi bakmi Jawa Sunda. Kita lagi jalan-jalan malam di Jogja, mau cari makan. Abang lihat sini. Halo. Iya. Anget ya Jogja ya, nggak dingin kayak Bandung ya. Hah? Nah, kita udah sampai. Kita mau makan di Walter Coffee and Eatery. Tadi kita jalan sekitar 4-3 menit. Kita masuk dulu. Papa enggak katanya pengen makan yang rada-rada enak dan bersih. Karena kemarin di Solo kita jajan. Walter. Ayo, nggak nyemplung ya. Mama nggak bawa baju ganti, Saki. Ayo, Saki. Ya udah, dadah. Nah, malam ini kita makan di Walter. Lokasinya tadi udah diinfo ya, kurang lebih 4 menit dari hotel. Terus tempatnya gini. Ini mungkin kalau di Bandung udah rame kali tempat begini nih. Ya. Lumayan fancy gitu di dalamnya. Nyaman sih. Oh, ini baru ya? Nyaman sih. Nggak tahu ada outdoor kah di sana? Kenapa Papa Angga pengen makan di yang kayak gini sebetulnya? Karena beberapa hari lalu Kita ngewarung. ngegeber kuliner tradisional banget gitu, dan pengen sekarang tuh nyobain kuliner yang Rada bersih. Bandung lah, udah bersih, karena memang kemarin tuh yang goreng lah apa. Kita ke warung kemarin. Pesanan Mama ya? Iya, nggak tahu tadi tuh judulnya ada taco, salmon, ada norinya. Tapi nggak tahu judulnya teh panjang. Jadi papa. Cantik ya. Artichok, ini ada dedaunan. Mama Cino pesen, ini pesen taco, nori, apa namanya ya? Ya, Salmon. pokoknya ada salmonnya, ada takonya, ada norinya. Kayak gini, lihat lucu banget. Cantik sekali, ada cabenya juga. Cabe deh. Lucu sekali. Sekali tak Ada salmonnya. Ada alpukatnya. kentang. Tomat. Enak. Ya sahabat semuanya, makanannya udah pada datang, tinggal abang datang, terus kita mau makan dulu ya. Ada makanan yang dipesan Ade itu nasi goreng, terus Mama Cinun chicken parmigiana, Papa Angga itu chicken cordon bleu. Yuk makan tuh, udah lapar ya. Abang biasa manis dulu, baru menyusul makannya. Mari kita makan. Adek, makan dulu. Lihat, bismillah. Nah, ini resto kita tadi di waktu malam. Ternyata ini ada outdoornya, cantik sekali. Ini Mama Cinun lagi nemenin abang mau ke WC, katanya WC-nya di luar tuh di situ. Ini teman-teman yang main ke Jogja ini oke loh. Kalau kalian mau santai-santai, mungkin capek dengan kebisingan Malioboro, makan di sini oke. Enak makanannya. Ya harganya cukup mantap juga lah. Abang, kita udah beres makan malam. Sekarang nggak tahu nih, jam 8.14. Nggak jelas sih mau ngapain sebenarnya, karena emang nggak ada agenda kita malam ini. Kita mau ngapain? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba kita lihat di depan adakah becak, bisa keliling sebentar, dan berapa, coba kita tanya ya. Nah sahabat semuanya, ini di depan toko kita ada pajangan produk-produk UMKM. Tuh, Java Connection. Ada rajut, main ke Sky Lounge-nya hotel ini. Ternyata ini di lantai R itu rooftop ya. Ada tempat gini, tahu gitu kita tadi makan di sini. Nyobain. Nah, besok lah kita cobain makan di sini. Oke. Jadi ini lantai 1 ya? Heeh. Betul. Ada lantai 3-nya, ada live music. View-nya Jogja. Tahu gitu di sini ya? Iya, besok makan di sini aja malam. Oh iya, kita lupa info kalau di hotel ini juga punya Sky Lounge.
Kalau kamu nanti nginep di sini, kamu wajib banget ajakin keluargamu makan di sini ya. View malamnya luar biasa. View-nya keren banget. Orang penasaran. Wow. Vlog kali ini kita tutup di Sky Lounge ya. Jangan lupa untuk terus ikutin liburan sekolah 2026 keluarga Somea.